Podcast Network Asia. Diri kita yang sekarang bukanlah diri kita yang sama di masa depan atau di masa lalu. Setiap saat kita merupakan orang yang berbeda. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau kita sebenarnya tidak tahu apa yang kita inginkan di masa depan. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Shankar Vedantam yang berjudul You Don't Actually Know What Your Future Self Wants dan diolah dari berbagai sumber. Ada sebuah paradoks yang menarik. Ketika kita melihat ke belakang, kita merasa kalau hidup kita sudah jauh berubah. Entah sekarang karirmu meningkat, kamu sudah punya pasangan, dan sebagainya. Namun ketika kita melihat ke depan, kita tidak merasa kalau diri kita di masa depan adalah orang yang berbeda. Ya mungkin situasi dan kondisinya berbeda, misalnya kita makin menua atau lebih mapan. Tapi secara fundamental, kita masih menganggap diri kita di masa depan adalah orang yang sama. Pemikiran ini justru berbahaya. Inilah yang membuat kita seringkali membuat janji yang sulit kita tepati dalam periode yang panjang, membuat keputusan yang dianggap paling benar, dan sebagainya. Perlu kita sadari, setiap saat kita adalah orang yang berbeda, baik secara biologis maupun secara psikologis. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Ketika Shankar berusia 12 tahun, kakinya patah sehabis bermain bola. Dia tidak memberitahu orang tuanya kejadian itu sepulang sekolah, karena keesokan harinya ayahnya akan mengajak Shankar ke bioskop untuk menonton film soal sepak bola. Dia khawatir kalau dia memberitahu orang tuanya, maka mungkin saja acara nontonnya dibatalkan dan dia malah harus pergi ke dokter. Setelah usai menonton, barulah Shankar bercerita kepada ayahnya kalau kakinya patah. Dan mereka lalu pergi menemui dokter yang akhirnya memasang gips di kakinya selama 3 minggu. Oke, sekarang kita maju 4 dekade berikutnya. Shankar bukanlah fans sepak bola lagi. Sekarang dia merupakan fans dari sepak bola Amerika. Mungkin jika Shankar yang berusia 12 tahun mengetahui hal ini, dia merasa dikhianati oleh dirinya di masa depan. Nah, berapa banyak hal ini terjadi pada kita? Apa yang kita impikan sejak kecil, ketika kita dewasa, semuanya berubah. Oke, mungkin kita merasa kalau kita kecil, wajar saja berubah-ubah. Bagaimana bila ketika kamu berumur 20-an? Saat berada di usia tersebut, Shankar baru lulus jurusan teknik elektro di India Selatan. Namun 30 tahun kemudian, dia tinggal di Amerika Serikat, menjadi jurnalis, dan sekarang merupakan pembawa acara dari sebuah podcastnya sendiri. Kita harus mengakui fakta ini kalau masa depan itu tidak kita ketahui. Contoh nyatanya adalah selama 3 tahun belakangan, ketika kita pelan-pelan mulai kembali ke normal yang baru setelah melewati fase berat dari pandemi COVID-19. Kita melihat bagaimana COVID-19 mengubah hidup banyak orang. Ada yang kehilangan orang yang dicintai, melakukan isolasi mandiri, bekerja dari rumah, dan sebagainya. Bukan hanya itu, hal ini juga mengubah kita dalam melihat hidup, perspektif, dan mungkin juga pandangan kita. Ada sebuah paradoks yang menarik. Ketika kita melihat ke belakang, kita melihat perubahan besar yang sudah kita lalui hingga berada di titik sekarang. Ada yang sekarang sudah jadi manajer, ada yang gajinya sudah 2 digit, ada yang punya tunangan dan sebentar lagi menikah, dan sebagainya. Namun ketika kita melihat ke depan, kita justru membayangkan kalau kita adalah orang yang sama. Bukan artinya kita tidak tambah tua, mungkin secara fisik kita sadar kalau kita akan menua. Tapi secara fundamental, perspektif dan pandangan hidup, kita tidak merasa kalau kita adalah orang yang berbeda. Ada sebuah kisah yang menarik dari John dan Stephanie Rinka. Pada tahun 1971, mereka memutuskan untuk menikah. Saat itu, John berusia 22 tahun dan Stephanie berusia 19 tahun.
Setelah menikah, mereka lalu pergi jalan-jalan, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di area pedesaan. Di sana, John bekerja sebagai pelatih basket di SMA dan istrinya bekerja sebagai perawat. Stephanie juga sering mendatangi rumah pasien untuk memeriksa kondisi mereka. Banyak dari pasien yang ditemuinya di rumah berada dalam kondisi sakit yang sangat parah. Hal ini membekas di benak Stephanie hingga dia bilang ke suaminya, kalau suatu hari dia mengalami sakit parah, tolong jangan perpanjang rasa sakitnya. Biarkan dia meninggal dengan tenang. Mereka berdua pun sering membicarakan hal ini. Hingga suatu hari, di usianya mendekati 60 tahun, Stephanie mulai meracau dan berbicara dengan tidak jelas. Setelah diperiksa, ternyata dia mengidap sakit parah dan tidak bisa disembuhkan. Akan ada saatnya di mana Stephanie tidak akan bisa lagi bernafas secara mandiri. Dia lalu mulai menikmati hidup dengan sisa waktu yang ada, berkumpul bersama keluarga, teman, dan orang yang dicintai. Namun semakin lama, tubuh Stephanie semakin lemah dan dirinya semakin sakit. Hingga suatu hari dia mengalami sesak nafas. John lalu membawa istrinya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, perawat bertanya kepada Stephanie apakah dia ingin menggunakan ventilator. Stephanie lalu menjawab iya. John pun kaget karena selama hampir 30 tahun Stephanie tidak menginginkan hal tersebut. Namun dia diam saja. Keesokan harinya John bertanya kepada istrinya, apakah itu yang dia inginkan? Kemudian istrinya lalu menjawab iya. Inilah sebuah paradoks. Stephanie yang masih muda dan sehat tidak tahu bagaimana hidup Stephanie yang berusia 59 tahun dan mengidap penyakit parah. Stephanie muda juga tidak tahu apa yang diinginkan oleh Stephanie tua. Bagi Stephanie tua, versi dirinya yang masih muda adalah orang asing yang menentukan hidup dan matinya. Filsuf seringkali berbicara hal ini melalui sebuah eksperimen pikiran yang dikenal sebagai kapal Theseus. Alkisah, seorang prajurit hebat bernama Theseus baru kembali dari petualangannya. Kapalnya lalu ditempatkan di sebuah pelabuhan sebagai sebuah monumen pengingat. Selama puluhan tahun kemudian, bagian kapal itu mulai lapuk dan membusuk. Papan yang rusak lalu diganti dengan papan yang baru. Hingga semua bagian dari kapal Theseus telah diganti 100%. Para filsuf lalu bertanya, jika semua bagian dari kapal Theseus merupakan bagian yang baru, apakah itu masih kapal Theseus? Kamu dan saya adalah contoh nyata dari kapal Theseus. Sel yang ada di tubuh kita berganti setiap saat. Kamu 10 tahun yang lalu bukanlah kamu yang sekarang. Secara biologis, kamu adalah orang yang berbeda. Tidak hanya itu, di bagian psikologi kita juga selalu menjadi orang yang baru. Tidak heran ketika kecil kita bercita-cita ingin jadi pilot, dokter, tentara, dan sebagainya. Namun ketika kita berusia 20-an, kita punya mimpi yang berbeda. Ketika kita berusia 30-an atau 40-an, mungkin saja apa yang kita lakukan sama sekali tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ini yang harus kita pahami. Ketika kita membuat sebuah janji, apalagi sebuah janji dalam periode yang panjang, misalnya janji saling mencintai hingga maut memisahkan, kita sedang membuat janji di mana orang asing di masa depan harus menepatinya. Diri kita di masa depan belum tentu punya pandangan yang sama, perspektif yang sama, atau harapan yang sama. Jangan sampai ketika diri kita di masa depan 20 atau 30 tahun lagi melihat ke belakang, orang itu melihatnya dengan penuh kekesalan dan kekecewaan. Diri kita di masa depan mungkin bertanya, kenapa sih kok kamu ambil keputusan itu? Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.